aku Dian. Di video kali ini, aku ingin membagikan kisahku tentang pengalamanku melahirkan seorang bayi prematur di usia 31 minggu. 22 Desember 2019, aku menikah dengan pria yang aku cintai. Kami berniat untuk segera memiliki momongan. Singkat cerita, setelah mencoba beberapa promil, dalam kurun waktu 2 bulan, akhirnya Allah mengabulkan doa dan ikhtiarku. Ya, aku berhasil mendapatkan garis 2. Tangis bahagia pecah pagi itu. Suamiku pun memelukku sambil mengucap syukur. Tak bosan ku pandangi tespek garis 2 itu. Hari demi hari, aku jalani seperti wanita hamil pada umumnya. Mual muntah pagi hari, hilang nafsu makan, sakit pinggang, dan kenikmatan lainnya yang dialami ibu hamil. Walau kadang mengeluh, tapi rasa syukurku lebih besar. Ya, ini salah satu nikmat yang Allah berikan. Semakin lama kandunganku semakin membesar. Aku dan suami sangat senang memantau kondisi janin kami dengan USG rutin di dokter kandungan. Kata dokter, semuanya normal. Air ketuban cukup, dan organ bayi pun juga sudah terbentuk sebagaimana mestinya. Dan ternyata bayiku berjenis kelamin perempuan. Suamiku senang bukan kepalang. Karena memang itu yang ia harapkan. Seorang anak perempuan cantik yang lahir dari rahimku. Memasuki bulan ke-7, tepatnya di 31 minggu, beberapa setel baju bayi juga sudah aku siapkan untuk menyambut kelahirannya. Oh iya, selama hamil, untuk mengisi kesibukan, aku juga berjualan online makanan, yaitu dessert box. Hari itu hari Jumat. Aku membuat dessert box cukup banyak untuk pesanan di hari esoknya. Malamnya, aku tidur pulas karena kelelahan. Di hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, jam 5 pagi aku terbangun dan merasakan kasurku basah. Ah, masa iya aku mengompol? Atau jangan-jangan ini air ketuban? Aku langsung bergegas menuju kamar mandi untuk berwudu dan sholat subuh. Tapi ternyata air itu mengalir cukup banyak dari jalan lahirku. Aku sangat panik dan segera membangunkan suamiku. Segera kami menuju klinik terdekat. Jarak dari rumah ke klinik kurang lebih 20 menit. Kami tempuh dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di klinik, bidan memeriksaku dan bilang bahwa ketubanku rembes. Dan aku harus USG untuk memastikan kondisi janinku. Akhirnya, aku menuju klinik kedua untuk USG. Dan setelah diperiksa dokter, ternyata ketubanku sudah pecah. Dan ia memberiku rujukan untuk segera ke rumah sakit. Aku harus ditangani segera. Karena ketuban yang keluar sudah cukup banyak. Sesampainya di UGD, aku mulai merasakan kontraksi. Bidan mulai memeriksa dan bilang bahwa aku harus segera melahirkan. Aku dan suami terdiam dan tak tahu harus berkata apa. Tidak ada persiapan apapun saat itu. Betapa kagetnya aku harus melahirkan di usia kandungan yang belum cukup bulan. Kontraksi semakin lama semakin cepat. Kurang dari 30 menit, aku sudah pembukaan lengkap. Dan setelah beberapa kali mengejan, sayup-sayup aku mendengar suara tangisan bayi mungil. Alhamdulillah ya Allah, anakku lahir dengan selamat. Beratnya 1650. Disha Mahira Kinarian. Nama yang telah kami siapkan sejak ia masih dalam kandungan. Beberapa detik setelah aku memeluknya, bayiku langsung dibawa ke ruang NICU karena membutuhkan alat pernafasan. Dokter bilang paru-parunya belum bisa terbuka dengan sempurna. Sedangkan aku ada sedikit robekan di jalan lahir dan harus dijahit. Dan ternyata sakit sekali. Tidak salah memang kalau surga di bawah telapak kaki ibu. Di ruang perawatan pasca bersalin, di saat ibu lain mulai latihan memberikan ASI dan tidur bersama bayi mereka, aku hanya berdua dengan suamiku, mendengarkan suara tangisan bayi-bayi di ruangan itu. Sesekali suamiku menenangkanku, hati kami hancur saat itu. 2 hari setelahnya, aku boleh pulang, tapi tidak dengan bayiku.
Ia masih harus berjuang di NICU dengan alat-alat di tubuhnya. Rasanya aku sangat ingin menggantikan posisinya saat itu. Ya, ibu mana yang tega melihat bayinya menahan sakit? 2 kali dalam sehari, aku dan suami berkunjung ke rumah sakit untuk menengoknya dan mengantar ASI. Di rumah, beberapa jam sekali aku rutin memompa ASI. Walaupun sakit dan masih sedikit jumlahnya, tapi aku yakin ASI bisa membantu untuk kesembuhan bayi mungilku. Suatu hari handphoneku berdering. Ternyata telepon dari rumah sakit. Kondisi bayiku menurun dan harus segera menjalankan transfusi darah beberapa kantong. Tangisku pecah. Tak terbayang rasa sakit yang bayiku rasakan saat itu. Tapi aku tetap optimis. Bayiku kuat, bayiku pintar. Pasti akan bisa melewati ini semua. Hampir setiap hari transfusi dilakukan. Dokter bilang bayiku mengidap sepsis neonatal atau infeksi darah. Kemungkinan dari ketuban atau karena dari kondisi bayi yang masih sangat rentan dengan bakteri. Ya Allah, selamatkan bayiku. Doaku setiap hari. 23 hari sudah ia dirawat, namun kondisinya makin memburuk. Dokter pun sudah mengedukasi bahwa kemungkinan bertahan sangat kecil. Organ dalam tubuhnya masih terlalu dini untuk menjalani kehidupan seperti bayi normal. Dan di hari ke-24, jam 6 pagi teleponku berdering. Ternyata dari rumah sakit. Mereka bilang bayiku mengalami perburukan dan aku diminta segera ke sana. Aku dan suami langsung bergegas ke sana. Dan sesampainya di sana, ternyata bayiku sudah berpulang ke surga. Aku dan suami menangis di ruangan itu. Lihat bayi mungil kami sudah tak bernafas. Ya Tuhan, kenapa harus cepat ini kau ambil dia lagi? Hati kami hancur saat itu. Suamiku menangis sejadi-jadinya. Terlihat kesedihan mendalam dari matanya. Selamat jalan di Syaku, selamat jalan nak. Sekarang kamu sudah tidak merasakan sakitnya jarum suntik dan infus lagi. Selamat bermain di taman surganya Allah ya nak. Semoga kita bisa berkumpul kembali di sana. I love you nak.